Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SMK Darul Ma'arif, berikut saya buat tutorial untuk menambah aktivitas. Ya. Nah, di video ini nanti akan dipisah-pisah berdasarkan per aktivitas biar nanti tidak terlalu panjang videonya dan tidak terlalu membingungkan. Oke, untuk video kali ini kita akan coba untuk membuat aktivitas forum untuk peserta didik. Nah, ini sengaja saya buat tampilannya menggunakan tampilan simulasi ponsel atau handphone. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang tampilannya atau memiliki laptop atau komputer itu kurang lebih tampilannya sama dan jauh lebih baik, jauh lebih enak tampilannya menggunakan laptop atau PC. Jadi lebih luas layarnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada beda sebetulnya, sama saja tampilannya, bahkan lebih luas, tampilannya lebih enak. Oke, kita langsung mulai saja bagaimana caranya membuat aktivitas forum di LMS sekolah. Seperti biasa, langkah pertama masuk ke halaman browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Masuk, silahkan ketikkan situsnya ini ya, situs LMS sekolah belba.smksdamar.sch.id. Nah, silahkan Bapak Ibu guru login dengan username masing-masing. Kita coba login. Nah, ini saya sudah login dengan akun saya sendiri. Di sini saya sengaja membuat kursus latihan ya, agar tidak dilihat oleh peserta didik yang aktif. Jadi di sini sengaja dibuat kursus latihan untuk video tutorial dan si peserta didiknya hanya satu. Oke, untuk langkah pertama seperti biasa Bapak Ibu di menu pojok kanan atas sama ya, yang stripnya ini lebih tebal, silahkan ganti dengan bahasa Indonesia agar tampilannya kurang lebih sama. Lalu di menu pojok kiri yaitu menu dashboard, silahkan diklik dan masuk ke kursus Bapak Ibu. Sekali lagi, jika Bapak Ibu kursusnya lebih dari satu, itu Bapak Ibu harus membuat aktivitas di masing-masing kursus yang menandakan bahwa Bapak Ibu mulai pembelajaran di kursus itu, seperti itu ya. Nah, saya contohkan membuat di satu kursus di sini, yaitu kursus latihan, diklik. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Dan jangan lupa ketika Bapak Ibu mau mengedit itu untuk hidupkan mode ubah. Seperti ini, nanti akan muncul edit seperti ini ya. Akan muncul, nah, dan tambah aktivitas pun akan muncul. Dan jika sudah selesai Bapak Ibu, agar tidak terhapus secara tidak sengaja dan sebagainya, silahkan matikan mode ubah kembali seperti ini ya. Jadi karena kita akan mengedit, silahkan hidupkan mode ubah. Oke, di bagian sini Bapak Ibu, di bagian umum, terus ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Ini adalah tab-tabnya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk umum Bapak Ibu bisa dengan perkenalan atau menanyakan kabar atau membahas materi apa yang anak-anak pelajari, peserta didik pelajari sebelumnya. Lalu nanti masuk ke topik 1 Bapak Ibu baru bisa untuk menyampaikan kompetensi dasar di tahun pelajaran sekarang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di bagian sini misalkan ini bagian umum perkenalan, anggap saja. Lalu di bagian topik 1 di sini Bapak Ibu mau mengedit namanya dengan nama KD 3.1 garis miring 4.1 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti di bagian sini ada edit. Nah, edit ini menandakan untuk edit tab ini. Ingat, yang warnanya hijau itu yang akan diedit. Jadi ketika diklik umum dan warna umumnya hijau, berarti yang akan diedit adalah nama umum ini. Ketika Bapak Ibu mau mengedit topik 1, pastikan dulu ketika diklik warnanya sudah hijau, lalu ada tombol edit di kanannya yang ini, diklik lalu edit bagian. Nah, untuk topik ini agar bisa diedit sama Bapak Ibu, silakan customnya dinyalakan, baru di sini ketikkan KD 3.1 garis miring 4.1. Lalu di bagian ringkasan Bapak Ibu bisa menceritakan apa saja yang akan dipelajari oleh peserta didik pada KD 3.1 dan 4.1, atau Bapak Ibu bisa menuliskan kompetensi dasar dari mata pelajaran Bapak Ibu. Misalkan untuk KD
3.1 yaitu memahami memahami HTML gitu ya. Seperti itu. Untuk 4.1-nya misalkan nah seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti disesuaikan dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Lalu setelah selesai seperti ini silakan simpan perubahannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi nanti untuk memberitahukan ke peserta didik itu akan otomatis melihat tampilan umum yang di dalam depan ini ya Bapak Ibu ya ketika mengecek kursus Bapak Ibu. Jadi silahkan ketika mengumumkan ke peserta didik itu arahkan buka tab KD 3.1 garis miring 4.1 yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi ketika nanti peserta didik pindah, saya contohkan ya Bapak Ibu ya, misalkan peserta didik buka halaman basis data di sini, maka akan ketika muncul itu adalah yang pendahuluan seperti ini. Ketika muncul yang pertama kali dan ketika peserta didik mengklik latihan kursus seperti ini, maka yang akan muncul juga umum dan KD 3.1-nya tidak muncul. Nah, itu Bapak Ibu arahkan silakan misalkan lihat kursus atau mata pelajaran Bapak dan buka tab di KD 3.1-nya. Nah, nanti peserta didik ketika akan melihat isi dari KD 3.1 dan 4.1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah ini hanya untuk apa ya? Ibaratnya judul bagian yang di bagian atas. Nah, untuk ada interaksi dengan peserta didik, Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas. Nah, di sini seperti di awal saya akan menerangkan atau memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan aktivitas forum. Nah, misalkan di sini tambahkan aktivitas forum atau aktivitas atau sumber. Nah, Bapak Ibu cari aktivitasnya namanya forum ini ya, yang forum di sini diklik. Oke, nah nanti Bapak Ibu ketik nama forumnya apa yang nanti akan muncul di peserta didik. Misalkan diskusi HTML ini ya. Nah, lalu di bagian deskripsinya Bapak Ibu bisa jelaskan lebih detail mengenai apa yang harus didiskusikan oleh peserta didik. Misalkan silahkan kalian berdiskusi Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu ya contohnya. Lalu yang bagian bawah itu tampilkan deskripsi di halaman kursus ini boleh di checklist, boleh tidak. Perbedaannya nanti ketika di checklist ini akan muncul di halaman utama kursus di bawah tab KD 3.1-nya. Tapi kalau tidak di checklist, tulisan ini tetap muncul ketika peserta didik klik tulisan diskusi HTML-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus untuk jenis forumnya Bapak Ibu saya sarankan forumnya menggunakan forum standar untuk penugasan umum atau sebuah diskusi sederhana. Yang ini ya, perbedaannya apa? Nanti perbedaannya jika Bapak Ibu menggunakan ini, peserta didik akan membuat topik-topik baru. Ya, itu nanti silakan Bapak Ibu gunakan untuk keperluan mata pelajaran Bapak Ibu. Apakah peserta didik harus membuat topik yang baru, pembahasan yang baru, atau cukup pembahasannya dibuat sama Bapak Ibu dan peserta didik hanya membalas. Nah, jika membalas, peserta didik hanya membalas berarti di sininya hanya sebuah diskusi sederhana saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan untuk anak silahkan anak-anak membuat topik mengenai HTML. Di HTML itu apa saja? Ada apa aja gitu ya. Nah, nanti anak-anak bisa membuat topik baru di situ. Kalau misalkan hanya pertanyaannya membahas seputar tadi satu pertanyaan saja, berarti anak-anak cukup dengan membalas. Nah, disarankan menggunakan sebuah diskusi sederhana yang ini. Nanti diklik. Nah, lalu setelah itu langsung saja simpan dan tampilkan di sini. Nah, nanti muncul kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, nanti di bagian ini setelah dibuka muncul seperti ini tampilannya. Nah, peserta didik bisa langsung membalas. Jadi kalau dilihat dari tampilan utamanya di sini, kita balik lagi back ke dashboard. Nah, tampilannya hanya akan muncul seperti ini di awal. Nah, nanti ketika peserta didik klik diskusi HTML-nya akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan kalian berdiskusi tadi ya yang sudah dituliskan, lalu peserta didik bisa membalas pesan yang Bapak Ibu berikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di tampilan peserta didiknya ya Bapak Ibu ya. Ini saya tekan tombol home di handphone supaya tidak terclose. Nah, lalu saya buka browser yang berbeda agar bisa membuka halaman yang sama untuk peserta didik. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu ya, tampilan di peserta didik nanti seperti apa. Oke, sekali lagi ini hanya sebagai contoh agar memastikan tampilannya nanti seperti apa ya. Ini save password never aja lah ya. Nah, ini peserta didiknya dibuat satu. Nah, ya seperti yang tadi saya bicarakan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti peserta didik klik latihan, dia akan diarahkan ke tampilan umum dan dia tidak melihat yang sudah dibuat di tab yang kedua. Jadi untuk informasinya silahkan ditambahkan dengan membuka tab KD 3.1 atau Bapak Ibu membuat nama tabnya apa. Nanti diklik di sini baru akan muncul. Nah, tadi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu ya di sini. Nah, nanti peserta didik bisa membuka diskusinya di sini dan melihat diskusinya seperti ini. Nah, lalu peserta didik setelah melihat ini silahkan kalian berdiskusi. Nah, peserta didik itu bisa membalas seperti ini. Ya, jadi nah, misalkan peserta didik membalas seperti ini, kirimkan ke forum. Nah, nanti akan ada diisi oleh siswa latihan yang membalas diskusi dari Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu cek itu, ini saya contohkan ya Bapak Ibu ya, kembali lagi ke halaman Google Chrome yang ini, yang Bapak Ibu tadi buat, yang login. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu refresh, ditarik seperti ini, di refresh tampilannya gini ya. Oke, nah loading, nah, nanti akan muncul seperti ini ketika Bapak Ibu buka di halaman latihan di sini. Bapak Ibu buka ini, lihat aktivitas yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti akan ada balasan jika peserta didik itu apa namanya membalas forum yang sudah Bapak Ibu buat. Seperti itu untuk aktivitas forum jika Bapak Ibu mau menggunakan untuk diskusi ya. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah selesai, Bapak Ibu bisa membuat aktivitas-aktivitas lain di halaman LMS sekolah. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, cukup jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.